Bismillahirrahmanirrahim. Inna khatam Mustafa sallallahu alaihi wasallam sama'il hada suhji wa dhurriddih alaihi baiti suma'il jami ikhwani minha anbiya wal mursalin ala syahada sunnah bil malikatul muqarrabin suma'il hada jami muhaddis wa fasirin suma'il hada jami masyaitan wa suma'il hada jami masil bahr ulum wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitihim husnul hadatin wa sihah suma'il hadatin wa sa'id wa asma suma'il hadatin wa hasbullah سمع الأحداث بوا حسب الله سمع الأحداث بحمد حسب الله سمع الأحداث بني خديجة حسب الله سمع الأحداث بني رخيم حسب الله سمع الأحداث بني فاطمة حسب الله وأزواجه وذريته وأهل بيتهم سمع الأحداث ما شاء بارولهم وأزواجه وذريته وأهل بيتهم سمع الأحداث آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا مشايخنا ثم خصوصا الأحداث الموصلة وذلك تفسير إبراهيم بن إسماعيل الله تعالى وعلى كل صالحا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan yang kemarin. Sapa sing wingi? Gak melok. Sapa wingi? Lali. Gus? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi wa sunni. Fa inna man tahawana bil adab hurima asunanu. Fayambaghi mongko sayukjo sebaiknya. Ketemu? Nah, sayukjo sebaiknya li talibil ilmi kedue wong kang dole ilmu, santri lah. Li talibil ilmi kedue wong kang dole ilmu utawa santri alla yatahawana ing yen to ora gegampang, yen to ora gegampang utawa ngremehno. Bahasa Indonesia ini mengabaikan, ngremehno bil adabi kelawan tata krama wa sunni lan kesunatan. Hati-hati. Fa inaman krana sak temene santri tahawana kang ngremehno sapa man, ngremehno bil adabi kelawan tata krama hurima mongko den aling-alingi sapa man, terhalang utawa den aling-alingi asunana ing pira-pira kesunatan. Waman lan sapa wongi tahawana gegampang sapa man ngremehno sapa man bisunani kelawan pira-pira kesunatan khurima mongko den aling-alingi sapa man al faraidha ing pira-pira kewajiban utawa fardu. Waman lan sapa wonge tahawana kang gegampang sapa man ngremehno sapa man bil faraidi kelawan pira-pira kefarduan, kelawan pira-pira kefarduan utawa kewajiban khurima mongko den aling-alingi sapa man al akhirata ing akhirat.
Wa ba'duhum lan sebagiane ulama iku kala ngendika sapa ba'duhum hadza hadis ing iki hadis ang Rasulillah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yang bagilan sayukjo iki sebaiknya ayuk sira ing yen to ngakehaken sapa man utawa talibul ilmi memperbanyak ngekehno as-sholata ing salat. Tegese salat sunah. Wa yusalli lan salat sapa talib. Salat sapa talib salatal khosyiina kaya salate wong kang khusuk-khusuk. Kaya salate wong kang khusuk. Fa inna dzalika krana sak temene mengkono kegiatan salat iku aunun dadi pitulung lahu keduwe man ala tahsili ing atase keberhasilan wa ta'allumi lan belajar. Wa angsatu lan nembungaken sapa ingsun li Syekh Al-Jalil keduwe Syekh Al-Jalil Al-Zahid kang zahid zuhud Al-Hajjaj Najmuddin Umar ibni Muhammad An-Nasafi. Isine syiiran kun lil awamiri wan nawahi hafidhan wa ala salati muwadhiban wa muhafidhan wa talub ulum syar'i wa jatahid wasta'in kun dadiya sira ana sira lil awamiri maring pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira larangan iku hafizon wong kang ngreksa. Iku hafizon wong kang ngreksa. Wa ala sholati lan ing atase salat ana sira ing atase salat iku muwadziban wong kang netepi. Iku muwadziban wong kang netepi wa muhafizon lan wong kang jaga utawa ngreksa. Wa telub doleo sira ulum syar'i ing ilmu syariat. Ilmu syariat, salat, wudu dan sak teruse. Wa telub lan doleo ulum syar'i wa jihad lan nemenono sira sungguh-sungguh wasta'in lan jaluk pitulung bitojibati kelawan perkara kang bagus. Nek ngono tasir mongko dadi sira dadi iku faqihan wong kang ngalim fikih, faqihan wong kang banget ngalime, wong kang ngalim fikih, hafizon tur kang wong kang ngreksa. Hafizon tur wong kang ngreksa.
Was'al lan jalu'a sira nyuwuna sira ilahaka ing pangeran sira khifdha khafdika ing reksa apalan sira ing reksa menjaga ngreksa apalan sira raghiban kang demen seneng fi fadlihi en dalam anugerai Allah fi fadlihi en dalam anugerai Allah fallahu mongko utawi Gusti Allah iku khairun bagus-bagusi zat hafidhon kang reksa wa qala lan ngendika sapa ba'duhum atiu wajiddu wala taksalu atiu manuta sira kabeh wajiddu lan temen sira kabeh sungguh-sungguh wala taksalu lan ojo aras-arasen wa antum hali utawi sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh iku turjauna bakal den balekaken wa antum hali utawi sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh iku turjauna bakal den balekaken wala jauh lan ojo turu sore jam 5 turu tangi jam 5 isuk iki mati apa turu ojo turu sore iki ngaji ngoreksi awak ngaji iki ngoreksi awak sing gak tau ngaji ya gak tau ngoreksi awak ngoreksi awak iku ya jenenge ngoreksi kudu diterima apa anane nek ora apik ya dibeneri nek apik ya diunggahne keapiane iki jenenge ngoreksi dadi gak usah minder-minder ngaji apa anane nang kitab itulah idealnya wala tahja'u lan ojo turu sore fa khiyarul wara mongko utawi pilihane utawa wong wirai kang pilihan wala tahja'u lan ojo turu sore sira fa khiyarul wara mongko utawi wali-wali pilihan iku qalilam minal laili qalilan setitik minal laili saking wengi mahtah jauna podo turu sore sapa khiyar sesungguhnya para aulia itu amat sangat sedikit sekali dalam hal tidur engko keterangane wayam bagi lan sayukjo sebaiknya ayastahiba ing yen to nggawa sapa talib tak maknani muratae nggawa asaline ya kekancan nyangking utawa nggawa daftaron ing buku sebaiknya tolib utawa santri selalu membawa buku catatan ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah keadaan nggawa buku liutali'ahu supaya bisa mutalaah sapa man ing daftar supaya bisa mutalaah sapa man ing daftar supaya bisa mutalaah sapa man ing daftar wakila lan den ucapaken ada satu pendapat man sapa wong lam yakun kang ora ana
sing ora ana apa daftaru buku, ora ana fikumihi dalem sakune man, fikumihi dalem sakune man lam tasbut mongko ora tetep utawa ora manggon apa al hikmatu hikmah fi qalbihi dalem atine man. Nek saiki HP cukup tapi arek pondok gak oleh. Engko bahasane wayang bagi lan sayukjo sebaiknya ayakuna ing yen to ana fi daftari ing dalam buku apa bayadun putih wayastakhibalan yen to nggawa sapa man nggawa al mihbarata ing mangsi utawa polpen liyak tuba supaya bisa nulis sapa man nulis ma ing perkara sami akang krungu sapa man. Waqad zakarna lan wis nyeritakaken sapa ingsun nyeritakno hadis Hilal ing hadis Hilal ibni Yasar. Faslun fima yurisu. Sabar titik engko sambung maneh. Fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi wasuni. Ngene iki ngoreksi awakku dhewe. Dene sampean kekoreksi ya syukur alhamdulillah. Dene katut kekoreksi. Dene katut terkoreksi. Enggak usah malu-malu, enggak usah izin. Diakoni ae karena ini menuju kebaikan. Ini konsep. Ini kan pasal insya Allah kalau nggak salah bab wirai, kalau nggak salah. Konsep bagaimana kemudian membangun karakter wirai. Membangun karakter wirai. Wirai iki opo? Wirai itu kehati-hatian pada kebenaran. Wirai. Ngati-ngati banget. Karakter bagaimana menuju atau menciptakan atau membangun karakter wirai pada tolibul ilmi atau santri. Salah satu konsepnya adalah alla yatahawana apa mau alla yatahawana bil adab wasuni. Salah satu konsepnya adalah santri dianjurkan untuk tidak mengabaikan adab. Fayambari alla yatahawana dianjurkan untuk membangun konsep wirai. Santri dianjurkan untuk tidak mengabaikan adab dan perilaku sunnah, melakukan hal-hal yang sunnah. Ini konsep dasar. Tidak mengabaikan itu apa? Mengabaikan dia tahu itu adalah sesuatu yang baik, tetapi dia enggan melakukan itu. Misal contohnya gini, salaman nanggone kiai, dia tahu itu sesuatu yang baik, tetapi dia enggan melakukan itu, abai. Lah mengabaikan karena ada sesuatu yang mendasari
dia abai. Ada sesuatu yang menyebabkan dia abai. Nah, santri dianjurkan untuk tidak abai terhadap adab. Adab itu apa? Biasa awake dhewe ngomong adab. Biasa awake dhewe ngomong tata krama. Apa manen wayahe tobah. Wah, berlomba-lomba dengan tema adab, tata krama, akhlak, moral, etika dan seterusnya. Itu biasa awake dhewe dengar. Adab itu norma. Norma yang berlaku pada masyarakat. Lah, pesantren adalah masyarakat santri. Ada kiai, ada ustadz guru, ada masyayikh, ada pengurus, bla 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 dan seterusnya. Itu komunitas. Norma yang berlaku pada pesantren zaman ruh. Norma yang terbangun, norma yang ada dalam lingkungan pesantren sama tahu. Iya kan? Ngertilah sama. Misalnya piye misuh, ngono lho, misale contoh yang paling gampang yang biasa dilakoni arek-arek. Itu kata kerja. Nek gak ana misuh gak menjadi tersambung sebuah kalimat. Cerita akan menjadi nggak utuh ketika nggak ada misuh. Dia menjadi satu hal pokok yang bisa mendramatisir cerita. Apa maneh fasih. Tapi secara norma itu nggak layak untuk dilakukan. Yang bicara adalah norma, sehingga nggak perlu diingatkan. Karena normanya itu nggak masuk. Itu menjadi hal biasa di kalangan orang-orang yang ada di sana. Gitu loh. Wis gampangane kalangane wong-wong misale jalanan. Itu biasa. Wis koyo ngono iku biasa. Tapi di pesantren norma yang bicara. Sehingga logikanya ketika ada anak santri yang melakukan hal itu, maka dia keluar dari norma pesantren. Adab itu pesantren, adab santri ya sesuai dengan norma yang berlaku, yang bisa diterima oleh masyarakat pesantren. Misalnya celono suwek-suwek, celono dengkul suwek, bokong suwek, ngono lho. Mari wis mari ngono dawa sisih misale ngono lho. Kaosan diwengke separo misale. Nggurine tulisi siapa aku. Aku gawe kaos nang ngarepe dheke tak tulisi ngarepku jawaban dhewe. Nah, wis. Secara norma dia keluar dari norma pesantren, maka nggak perlu sebenarnya kemudian diingatkan, karena norma yang bicara, gitu loh, paham ya? Karena norma yang bicara. Lah, santri fayam baghili tolibil ilmi Allah yatahawana bil adab wasuni. Santri dianjurkan untuk menuju konsep membangun karakter wirai. Maka dianjurkan para tolibul ilmi atau santri untuk tidak mengabaikan adab, untuk tidak mengabaikan norma, untuk tidak mengabaikan norma. Sehingga ketika ada pengasuh, normanya kayak apa? Norma ini yang bicara yang bicara itu. Maka memunculkan sikap salaman, memunculkan sikap ngadeg, dingkluk, wong Madura, kelompok Madura, tapal kuda semuanya itu, saking dingkluke keturun. Itu tapal kuda Madura.
Normanya ada di sana itu. Norma pesantren-pesantren yang ada di kalangan itu seperti itu. Muncul sikap kemudian salam, assalamualaikum, salaman. Itu terbangun karena dia sadar norma, tidak mengabaikan norma. Allah yatahawana bil adab, tidak mengabaikan norma. Jamaah awal waktu itu norma yang terbangun di pesantren. Subuh jamaah, ngaji gak usah diobrak, adus antri, itu biasa, itu normanya gitu. Iya kan? Nah, itu yang dimaksud yang bagi Allah yatahawana bil adab. Kalau kemudian santri, tolibul ilmi sebut saja santri lah, kita di pesantren. Ketika santri itu sudah tidak mengabaikan norma, berarti dia setiap harinya mukhtalid, bergaul dengan etika pesantren, bergaul dengan bergulat dengan norma pesantren. Dia terbalut, terbungkus dengan norma pesantren. Kalau santri sudah seperti itu, baru masuk wasunan. Melakukan hal-hal yang sunnah menjadi sesuatu yang mudah. Ojo kesusu bahas sunnah dhisik. Allah yatahawana bil adab wasunani, sunate sik. Ojo dibahas dhisik. Adab dulu. Nek iki ketemu awakmu, faham bahwa itu adalah norma santri, norma pesantren, dan kita sudah bergulut di situ, kita sudah menyatu di situ dengan norma pesantren, maka melakukan hal yang sunnah, tidak abai terhadap hal-hal yang sunnah, itu menjadi hal yang mudah. Gitu loh. Menjadi sesuatu yang mudah. Misalnya piye, salaman Mbak Kiai itu kan sunnah. Iya kan? Kemudian ibadah-ibadah sunnah di luar ibadah-ibadah wajib, infak, sedekah dan seterusnya, hal-hal yang berbau sunnah lah. Itu akan mudah, akan ringan dilakukan ketika dia sudah didasari dengan adab atau norma pesantren. Nah, baru kemudian melangkah di tahapan berikutnya. Dadi ngaji iki ojo dikebiah uyah. Santri Allah yatahawana agar tidak mengabaikan adab dan kemudian tidak mengabaikan amalan-amalan sunnah. Tanpa memahami adab secara utuh, adab, beradab, peradaban. Kalau santri sudah mukhalid, menyatu dengan norma pesantren, dengan adab santri, maka dia akan disebut sebagai santri yang beradab. Santri yang berlaku sesuai dengan norma pesantren. Lawannya beradab apa? Biadab. Lawannya ojo ngerus dhisik, wah santri biadab. Wah lak dikutuk lah Anwar ini. Lawan beradab itu kan berbudi pekerti halus, sopan santun, berbudi baik. Itu beradab. Itu norma pesantren. Agar tidak mengabaikan adab alias dia berlaku norma pesantren, ketika berlaku seperti itu berbudi lembut, halus tutur kata dan seterusnya, maka dia akan disebut sebagai manusia beradab atau santri beradab. Lah delok enae lawannya beradab apa? Ya biadab. Biadab itu apa? Berlaku keras, enggak sopan, kasar dan seterusnya. Itu biadab. Tidak mempunyai roh kemanusiaan, itu biadab. Beradab kayak apa? Ya roh ternyata terbangun dari roh kemanusiaan, tepo seliro, ya yang kemarin viral itu. Dan seterusnya. Ketika dia mempunyai atau mempunyai landasan adab, maka dia akan mempunyai sebutan beradab. Lantas kayak apa selanjutnya? Maka kedepannya peradaban akan terbangun dengan manusia-manusia yang beradab, yang adabnya adalah norma-norma pesantren. Paham nggak?
Gitu loh. Maka punjernya adalah di pesantren. Kalau pesantren sudah adabnya atau sudah keluar dari norma pesantren, budi pekertinya, tata cara, kaifiyahnya dan seterusnya sudah keluar dari norma pesantren, otomatis dia tidak akan tersebut sebagai manusia atau santri beradab. Ketika santri ini sudah tidak disebut sebagai santri beradab, jangan kemudian dibayangkan tahun-tahun berikutnya peradaban akan terbangun dari komunitas santri. Mustahil. Sehingga Indonesia ini kemudian peradaban besok kayak apa ya tergantung awakmu. Ojo dikira ngaji taklim terus gak bahas sampai negara dan saat terusi. Konsepnya ini. Kalau kemudian santri, tolibul ilmi, santri ikulah keluar dari mainstream adab pesantren, maka dia tidak akan layak disebut sebagai santri beradab. Aku ngomong mau. Lawannya apa? Biadab. Manusia yang tidak mempunyai roh kemanusiaan, berbudi kasar dan seterusnya. Maka ke depan peradaban kalau dibangun dengan orang-orang yang biadab, bisa sampean bayangkan sendiri. Kalau kemudian ke depan peradaban kepingin baik, maka harus dibangun dari kelompok orang-orang yang beradab. Lah, adab atau norma yang bisa diterima di semua kalangan adalah norma pesantren. Maka nggak usah khawatir, Indonesia ke depan kayak apa peradaban yang akan dibangun, tergantung sampean hari ini. Bagaimana kemudian norma itu akan mengunci perilaku sampean, akan mengunci tata hidup, tata kelola kehidupan sampean, akan mengunci proses belajar sampean kayak apa. Tergantung hari ini. Kalau norma itu bisa menyatu dengan sampean atau dibalik sampean bisa menyatu dengan norma pesantren karena sama santri, maka ke depan insya Allah peradaban akan terbangun dari komunitas santri. Itu azan lah kok cepet diterusno. Nah, ya yes. Mengulang yang tadi bahwa ketika kita paham adab, beradab dan peradaban, karena ini fasanya adalah menuju karakter atau membangun karakter wirai, maka bisa dijamin orang yang wirai adalah orang yang mempunyai adab, sehingga mereka layak disebut sebagai orang-orang yang beradab. Orang-orang yang beradab ini yang kemudian akan mewarnai peradaban. Boleh? Paham ya? Nah, membangun karakter wirai salah satunya yaitu salah satu tahapannya adalah bagaimana kita mempunyai tata krama atau adab atau etika, moral, akhlak atau bagaimana kita terbangun jiwa yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Itu tahapannya untuk menuju karakter wirai. Jangan dikira kemudian wirai iki ojo mau asumsikan, jangan kamu bayangkan orang yang dikir terus mari ngono nggak peduli dengan masyarakat sekitar, hanya ibadah atau poso atau enggak. Ada satu cerita ulama yang amat sangat warok, kaya sekali, sobuge pol, coro saiki kendaraan super mewah, rumahnya amat sangat lek, tipenya sudah di luar tipe yang umum, tipe di luar tipe umum. Kalau umum 62, 67, 128, ini tipenya 1200 di luar konsep yang umum. Amat sangat wirai, maka disebut warok. Amat sangat wirai. Yang ini kemudian menjadi sorotan masyarakat. Cari ulama, wirai dan seterusnya.
tapi tumpaane lek dan seterusnya, omahe sewuki dan seterusnya, bangunannya di luar konsep-konsep wirai yang dipahami oleh masyarakat. Satu ketika ini orang ini tahu, orang ini mendengar. Sehingga orang-orang yang bergunjing salah satunya jajak, ayo melok aku. Pilihan kendaraan sing paling mau senengi, sing tak duweni. Silakan dipilih kendaraan yang saya miliki yang paling kamu sukai. Pilih salah satu. Ayo numpak kendaraan itu berdua. Awakmu mbek aku. Pilih kendaraan yang paling apik. Sebut sajalah misalnya Mercy lah misalnya. Disebut lah. Saya milih Mercy. Oke, kita naik Mercy. Kita akan keliling kota. Begitu naik, orang ini dikasih satu gelas penuh dengan air. Wes keliwat iki, bape nang ngarep iki. Dikasih satu gelas penuh dengan air, dikasihkan. Pegang ini. Sama duduk sebelah saya. Sopir nang ngarep. Dia berdua dengan orang yang ahli wirai ini. Ayo dimulai keliling kota. Syarat gelas ini sampean pegang, jangan sampai tumpah setetes pun. Udah gelas dipegang, sebelahnya kiai yang walim itu berangkat keliling kota. Saman minta ke arah mana, tujuannya kemana, ayo keliling. Keliling kota. Begitu naik, gelas dipegang dengan syarat tidak boleh ada yang tumpah setetes pun. Konsentrasi penuh, gelas ditelok, jogo agar tidak sampai tumpah. Sampai perjalanan keliling kota dan seterusnya sampai ke kediaman seorang ulama ini lagi. Muter balik teko omah maneh. Teko omah sampai berhenti, turunlah orang ini dengan sang kiai. Begitu turun ditakoki, zaman tadi keliling lihat apa? Jawabannya orang ini, saya nggak lihat apa-apa. Lah kok iso wong keliling kok kan delok apa-apa? Bagaimana saya mau melihat? Wong saya konsentrasi agar gelas ini nggak menetes. Zaman menikmati nggak perjalanan keliling kota tadi? Mboten. Lah kok iso sampean milih Mercy sing sampean pilih paling penak dhewe, sopir paling penak dhewe tanpa ada sendatan dan seterusnya, kok gak bisa menikmati? Saya tidak bisa menikmati karena konsentrasi penuh terhadap gelas ini yang terisi air agar tidak tumpah. Siapanya sang kiai? Ya seperti itulah saya. Mobil iku sampean pel-pepen. Urusannya tidak ada asar sama sekali, tidak menempel sama sekali dalam hati. Dunya iki gak nempel nang tangan gitu. Apa malah nang hati. Sehingga kekayaan yang berlimpah itu pun tidak mengurangi kewiraian tokoh-tokoh ulama ini. Sama sekali tidak mengurangi kewiraian tokoh ulama itu. Kenapa seperti itu? Karena tidak sampai ke hati. Hanya yes donya tuh. Sama sekali nggak ngefek. Diumpamakan, dianalogikan seperti orang yang naik kendaraan dengan konsentrasi penuh agar air yang ada di dalam gelas tidak tumpah. Sehingga sampai tidak bisa kemudian mengasumsikan orang yang wirai itu orang yang selalu beribadah, pakaiannya lusuh dan seterusnya. Enggak seperti itu. Betul? Seorang wilayah yang politisi ada banyak. Seorang wilayah yang pebisnis ada banyak. Kenapa? Dia terbangun dengan karakter kewiraian. Salah satunya adalah adab. Salah satunya adalah melakukan hal-hal yang sunnah. Terbangun dengan norma keilmuannya. Dia alim, maka keilmuan itu akan membuat sebuah norma. Dia akan terbangun dari itu. Maka kalau kemudian sampean ini mampu membangun itu,
menyatu dengan norma pesantren, ya ke depan akan terbangun dengan seperti itu, perilaku dan seterusnya. Nah itu baru satu tahap. Bagaimana kemudian membangun karakter wirai pada seorang santri atau thalibul ilmi. Salah satunya, satu tahapannya adalah adab. Ketika adab ini sudah terbangun dan kita bisa menyatu dengan itu, maka kemudian naik melakukan hal-hal yang sunnah. Baru kemudian memperbanyak sholat. Baru kemudian menyedikitkan tidur. Dan tahap. Beberapa komponen dilakukan tahap per tahap. Manusia mempunyai potensi untuk naik. Durung wayahe lah, nanti di Ihya adalah. Manusia mempunyai potensi untuk naik. Siapapun itu. Manusia mempunyai potensi untuk naik. Naik ini maksudnya apa? Untuk berbuat baik dan baik-baik. Maka kemudian manusia tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti pada satu titik. Sama sholat saiki durung khusyuk, ya diakui lah, ngono lho, awake dhewe iki sholatnya durung masuk di kategori itu, iya kan? Kita ini sholatnya kan masih kategori absen. Jadi Allahu Akbar, yang penting hadir. Wong sekolah, yang penting absen hadir. Di sekolahan tidur atau nang kantin, tapi kan dia sekolah. Di absensinya hadir. Ketika ditanya oleh wali kelas hadir. Gusti Allah takok, iya mbakku sholat? Nggih sholat. Kali takoki khusyuk apa enggak? Ya, oke. Yang penting kita ini kan masih tahapannya adalah tahapan hadir. Tetapi kemudian tidak bisa kita berhenti pada satu titik itu. Karena manusia punya potensi untuk meningkatkan dirinya. Semua manusia mempunyai potensi untuk meningkatkan dirinya. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan tidak boleh stagnan, harus terus berusaha untuk mewujudkan yang baik dan yang baik. Santri pun demikian. Oke lah, sekarang nggak bisa kemudian taat secara utuh dalam aturan pesantren, monggo. Tapi tidak bisa kemudian stagnan di situ. Tetap berusaha untuk mentaati, tetap berusaha untuk baik, tetap berusaha untuk meningkatkan dirinya. Agar bagaimana kemudian menimba ilmu dalam hazanah pesantren, dalam dunia pesantren berujung pada sebuah keberhasilan. Bagaimana mencari ilmu di dunia pesantren dan berujung pada keberhasilan. Nah, yaitu tadi. Salah satunya ya adab, melakukan sunnah dan seterusnya. Tapi yang jelas setiap santri mempunyai potensi untuk meningkatkan dirinya. Tidak ada yang tidak mempunyai potensi itu. Semua santri mempunyai potensi untuk meningkatkan dirinya. Kembali kepada pribadi santri. Dan santri tidak diperkenankan stagnan, berhenti pada satu titik, tidak berusaha untuk meningkatkan dirinya. Saya berani menghukumi dosa. Kok awakmu mandek dosa awakmu? Kenapa? Tugas manusia untuk mewujudkan yang baik dan selalu yang baik. Ini kalau kita mempelajari bahwa fayam bagi li thalibil ilmi alla yatahwana bil adab wa yam bagi ayuksira as-shalah wa yusalli sholatal khosiin fa inna dzalika aunun lahu ala tahsil wa ta'allum. Satu, adab, etika, moral yang terbaru dalam norma pesantren. Yang kedua, melakukan hal-hal yang sunnah, memperbanyak sholat, berusaha sholat seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk. Poin-poin itu aunun lahu, menjadi jembatan untuk keberhasilan dan belajar. Itu konsep taklimul muta'alim. Ketika kita mampu mempunyai atau berbalut atau berlandaskan adab, ketika kita mampu melakukan itu, maka kita akan menjadi santri-santri yang beradab.
Ketika kita menjadi santri-santri yang beradab, maka kita bisa mewarnai peradaban. Ketika peradaban kita ada di situ, maka besok atau tahun-tahun yang akan datang, santri mempunyai potensi untuk mewarnai jagat. Hari ini bagaimana sampean? Ya mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita wajib berusaha, semoga apa yang kita lakukan di pesantren akan sesuai dengan cita-cita dan harapan menuju sebuah keberhasilan. Tetapi ingat, kita tidak boleh mengabaikan adab, kita tidak diperkenankan mengabaikan kesunahan. Karena hari ini yang kita baca adalah itu. Bisa dimengerti ya? Wafaqanallahu lima yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan yafiqa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Allahumma barik fi aulatina wa la ta'durhum wa wafiqhum li ta'atika wa asnabirahum. Allahumma barik fi aulatina wa la ta'durhum wa wafiqhum li ta'atika wa asnabirahum. Allahumma barik fi aulatina wa la ta'durhum wa wafiqhum li ta'atika wa asnabirahum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa huwa la quwwata illa billahil azim. Ya fatahu ya khalbatan ya mujib rahmatika astaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.